Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Akbar, NIM 45181111011. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan teknik menyusui. Keterampilan ini sendiri terbagi dalam beberapa tahap, dimulai dari medical consent. Selamat pagi Bu, nama saya Dr. Fahmi, dokter yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai keterampilan, saya akan mengajarkan kepada Ibu mengenai teknik menyusui. Tujuan dari keterampilan ini sendiri adalah agar Ibu mampu memberikan ASI kepada bayinya secara mandiri, dan alasan dari pemberian ASI ini adalah karena dalam ASI itu sendiri terdapat banyak sekali zat gizi yang sangat bermanfaat untuk menjamin kesehatan bayi ibu baik secara jasmani dan rohani, dan juga menjamin perkembangannya secara dan perkembangannya akan dapat berjalan secara normal. Selain itu, ASI ini juga dapat menjamin imunitas bayi dan dapat membentuk kekebalan tubuh bayi sehingga anak ibu dapat terbebas dan terhindar dari berbagai macam penyakit berbahaya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bu? Baik. Jadi sebagai perlu diingat juga bahwa pemberian ASI ini adalah bentuk tanggung jawab dan juga ungkapan dan juga bentuk kasih sayang ibu kepada bayinya. Karena itu ini merupakan tindakan yang sangat mulia dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Baik Bu, apakah penjelasan saya bisa dimengerti? Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, apakah Ibu setuju untuk diajari teknik menyusui? Baik, jika Ibu setuju, silakan ke ruang pemeriksaan dan membuka baju dan juga melakukan cuci tangan. Jangan khawatir, Ibu dapat ditemani oleh salah satu anggota keluarga Ibu di ruang pemeriksaan. Kemudian kita masuk ke posisi Ibu. Di sini posisi Ibu bebas, yang penting ibunya merasa nyaman. Jadi ibunya bisa duduk, berdiri atau berbaring, dan jika Ibu duduk pastikan kakinya tidak menggantung. Kemudian minta ibu untuk mengeluarkan sedikit ASI. Caranya adalah dengan memegang tepi areola dengan jempol dan jari telunjuk. Kemudian ditekan ke arah dinding dada dan kemudian puting susunya dipencet sehingga mengeluarkan ASI. Lalu ASI ini diminta dioleskan di sekitar area areola dan puting susu. Tujuannya adalah untuk sebagai disinfeksi area itu dari kuman-kuman yang mungkin ada di sekitarnya. Kemudian setelah melakukan disinfeksi, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu posisi bayi. Posisi bayi di sini adalah kepala diletakkan di lengkuk siku. Kemudian bokong bayi ditopang dengan telapak tangan. Kemudian minta ibu untuk meletakkan satu lengan bayi di bawah ketiak dan satunya di depan aksial. Ketiak atau aksial. Kemudian setelah itu, setelah posisi bayi sudah benar, ibu mendekatkan bayi ditopang dengan satu tangan saja. Kemudian ibu mendekatkan perut ibu didekatkan dengan badan bayi, dan payudaranya juga didekatkan dengan kepala bayi sedemikian rupa sampai posisi lengan dan telinga bayi itu sejajar. Kemudian setelah itu kita masuk ke pelekatan bayi. Pelekatan bayi kita mulai dari ibu diminta menopang payudaranya dengan posisi jempol berada di atas dan jari yang lainnya berada di bawah. Kemudian minta ibu untuk melakukan routine reflex dengan cara menempelkan puting susu di pipi bayi atau dengan cara menempelkan puting susu di pipi bayi atau memasukkan jari ke sisi mulut. Tujuan dari routine reflex ini adalah untuk merangsang bayi agar membuka mulutnya. Kemudian setelah bayi membuka mulutnya, segera mendekatkan kepala bayi dengan payudara dan dengan areola dan puting susu masuk ke dalam mulut bayi. Setelah bayi mulai mengisap, maka payudara ibu tidak perlu ditopang lagi. Setelah bayi mulai mengisap, kita perlu memperhatikan tanda-tanda pelekatan yang baik dan benar, yaitu CALM atau calm. CALM. Jadi C-nya ini berarti chin atau dagu. Jadi dagu bayi, pastikan dagu bayi menempel di payudara. Kemudian A, areola, pastikan bahwa areola ibu sebagian besar masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian L atau lips, yang berarti bibir, pastikan bibir bayi terbuka ke belakang. Kemudian untuk terlipat ke belakang. Kemudian yang terakhir M, mulut atau mouth, pastikan mulut bayi terbuka lebar. Kemudian setelah memastikan keempat tanda tersebut, kita menjelaskan kepada ibu mengenai alasan mengapa perlu pelekatan yang baik. Tujuan dari pelekatan yang baik ini adalah untuk mencegah terjadinya risiko terjadinya luka atau lecet pada payudara ibu akibat cara mengisap yang tidak benar karena posisi pelekatan yang salah. Kemudian setelah pelekatan bayi sudah baik, kemudian kita menyelesaikan pengisapan. Caranya adalah dengan dapat dilakukan dengan menekan dagu bayi ke bawah atau memasukkan jari kelingking lewat sisi ke mulut bayi lewat sisi mulut. Kemudian setelah itu minta ibu untuk
melanjutkan pemberian ASI-nya di payudara yang lain, payudara yang satunya jika payudara yang digunakan sebelumnya sudah kosong. Dan jika ingin menyusui lagi, maka dimulai dari payudara yang belum kosong. Setelah menyusuinya selesai, minta ibu untuk mengeluarkan ASI-nya lagi dan dioleskan di sekitar payudara yang telah dipakai menyusui tadi sebagai bentuk disinfeksi terakhir. Akhirnya setelah pengisapan selesai, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu menyendawakan bayi. Caranya adalah bayi digendong tegap dan bertumpu pada bahu, bersandar pada bahu, kemudian punggungnya ditepuk perlahan-lahan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara bayi pada posisi tengkurap di pangkuan ibu, kemudian punggungnya ditepuk perlahan-lahan. Tujuan dari penyedawaan ini sendiri adalah agar ASI yang mungkin masih tersisa di saluran cerna atas dapat segera turun ke lambung, sehingga pencernaan ASI dapat sempurna dilakukan dan penyerapannya juga sempurna masuk ke dalam tubuh bayi. Mungkin demikian teknik menyusui. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.